Ini mungkin sebagai hadis binikmah ya kepada para pemirsa Tribun Lombok ya, bahwa yang penting dalam proses ibadah haji itu adalah saling membantu teman, membantu orang. Ya, sebab apa? Kalau kita membantu orang dalam kondisi kesusahan, maka kita membantu tamunya Allah. Karena jamaah haji itu semua tamu Allah, diundang oleh Allah ke sana. Nah, karena yang kita bantu tamunya Allah, maka kita akan dimudahkan dalam segala proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu yang kami alami ya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di acara Bincang Tribunlombok.com bersama saya Wahyu Widiantoro. Kali ini kita mendapat kehormatan mengunjungi Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi NTB, Bapak Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini sepertinya dari kemarin persiapan haji ini menguras tenaga nih Pak Kiai. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana persiapan haji kita setelah 2 tahun terjeda nih karena pandemi. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diajak bincang-bincang tentang persoalan haji. Kita tahu bahwa ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Apalagi dengan pandemi COVID yang 2 tahun kita tidak berangkat ya. Maka ini menjadi animo besar masyarakat kita untuk senantiasa berkeinginan ya ke Mekah itu luar biasa. Hanya saja memang dari peralihan masa pandemi kepada endemi ini ada aturan-aturan main yang sudah disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kalau kita dulu mendapatkan kuota 100% ya, sekarang tidak bisa. Jadi kalau tahun 2020 itu sekitar 4.450-an calon jamaah untuk NTB, ternyata sekarang tidak bisa, hanya dibatasi kurang lebih 48%. Sehingga kita mendapatkan kuota kurang lebih 2042 untuk yang reguler berjamaah. Ditambah dengan petugas-petugas, TBHD, kloter ya kurang lebih jumlah totalnya ada 2074 calon jamaah. Nah, dari kuota yang sudah ditentukan ini maka sudah kita bagi habis ke 10 kabupaten kota. Nah, tentu ini adalah kita tinggal detik-detik untuk berangkat. Semua persyaratan baik paspor maupun juga visa ya sudah ready. Hanya tinggal 2 orang yang tidak bisa terupdate ya. Yang tadi pagi ini adalah langsung ke Jakarta di-scan di kedutaan. Kalau tidak melalui kedutaan maka juga tidak akan bisa. Alhamdulillah sudah dilakukan itu dan mudah-mudahan semuanya tidak ada halangan apapun bagi para jamaah. Nah, dari 2042 atau 2074 ini ya tentu juga sudah kita sampaikan, kita bekali dengan manasik melalui kabupaten kota, di Kemenak ya 2 kali, kemudian di KUA 4 kali, berarti ada 6 kali manasik. Walaupun juga sebenarnya sudah dilakukan pada masa 2020 tahun ya, 2020 yang kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Tapi ini adalah untuk memfresh kembali, mengingatkan, maka juga dilakukan pembinaan manasik kepada seluruh para jamaah. Nah, sekarang tinggal kita persiapan secara teknis. Di Kanwil Kementerian Agama sudah melakukan upaya ya melibatkan dari semua unsur. Jadi dari pihak-pihak pemerintah daerah, ya, Pemprov, kemudian juga imigrasi, Pol PP, kemudian juga Kapolda, Danrem, kesehatan, KKP, Bea Cukai, penerbangan, itu semua adalah bersama-sama untuk melayani masyarakat NTB. Dan kemarin terakhir kita sudah melakukan simulasi dari seluruh, baik itu perhubungan yang memiliki bis itu ya, dari dari asrama haji ke bandara itu sudah ada simulasinya. Kemudian dari Polres, dari Polda juga sudah mengawal untuk jamaah ini sampai kepada penerbangan juga sudah disiapkan di bagian penerbangan termasuk juga pihak Angkasa Pura.
Jadi semua sudah ready dan mudah-mudahan kesiapan kita yang bersama-sama ini adalah membuat pelaksanaan ibadah haji tahun ini Anda bisa berjalan dengan sempurna. Nah, Amin, jadi amin, itu. Kalau di NTB ini kan embarkasi Iya, Lombok embarkasi namanya. Lombok ya. Berapa kloter ini? Ya, jadi alhamdulillah kita dari 2074 itu adalah terbagi menjadi 6 kloter. 5 kloter ini adalah utuh dari NTB ya, sedangkan yang kloter 6 ini ada kloter gabungan nanti bersama dengan Jakarta. Nah, jadi jumlah daripada satu kloter itu ada sekitar 393 jamaah. Satu pesawat, ya, satu pesawat. Nah, tinggal 91 jamaah itulah yang tergabung di kloter 6 yang itu nanti akan bersama-sama dengan Jakarta. Ya. Berarti yang 5 berangkat langsung ke Ya. Arab Saudi dari bandara sini. Dari Tanah Awu ke Tanah Suci. Gitu, dari Kira-kira Tanah Awu gitu. ke Tanah Suci. Yang satu dari lewat Jakarta Lewat dulu. Jakarta, ya. Lewat Jakarta dulu. Kalau informasi terakhir, ada enggak yang sampai gagal berangkat ini Pak Kiai? Untuk sampai saat ini masih belum ada. Jadi memang kemarin ada yang mengundurkan diri ya kan, bahkan juga ada tim kesehatan ada juga mengundurkan diri. Kenapa? Karena memang pembiayaan itu tidak boleh ditanggung oleh negara ya kan. Oh, begitu. Jadi, makanya biasanya itu pemerintah daerah itu bisa memberikan alokasi anggaran, sekarang tidak boleh berdasarkan aturan dari Mendagri. Nah, sehingga tim kesehatan ini sangat mendesak akhirnya mengundurkan diri. Dari kuota inilah kemudian diberikan kepada jamaah yang memang secara kuotanya slotnya itu berada di atas langsung naik. Oh, langsung naik. Ya, jadi siapa yang siap untuk berangkat maka juga diberangkatkan gitu. Ini pemberangkatan kloter pertama ini hari apa? Kloter pertama ini masuk tanggal 19. Masuk asrama Masuk haji. asrama haji tanggal 19, kemudian tanggal 20 pagi jam 8, jam 7 sudah start dari asrama haji menuju ke bandara. Karena diperkirakan jam 8.30 itu sudah terbang. Ya, jadi mudah-mudahan saja tidak akan ada delay ya. Karena kemarin simulasinya juga disampaikan bila mana ada delay bagaimana kira-kira solusinya itu sudah kita bahas semua dan kita berdoa mudah-mudahan juga lancar semua, tidak ada delay sehingga jamaah juga bisa langsung terbang ke Jeddah. Terakhir pemangkatan terakhir Tanggal 27. 27. Ya, jadi kita di NTB ini ya embarkasi LOP itu diberangkatkan tanggal 20 dan terakhir tanggal 27. Nah, jadi bergantian nanti ya para jamaah ini. Dan untuk kloter pertama juga perlu saya sampaikan bahwa besok itu utuh dari Kota Mataram. Full. Ya, full Kota Mataram. Jadi sejumlah 393 itu adalah dari Kota Mataram didampingi oleh tim kloter. Jadi ada TPHI-nya, ada TPIH, kemudian ada dokter dan juga ada perawat. Itulah nanti akan mengawal jamaah Kota Mataram dan semua kloter juga dikawal demikian. Nanti pulangnya tanggal berapa pemulangan? Nah, kepulangannya itu kalau tidak salah itu ya bulan Agustus ya tanggal 8 terakhir kepulangan jamaah haji kita. Tapi untuk yang NTB saya agak lupa ya kapan pulangnya, itu yang jelas 40 harian lah ya kan. 40 hari di Tanah Suci. Di Tanah Suci kemudian berangkat kembali. Jadi kalau misalkan sekarang itu tanggal 20 berangkat bulan Juni, maka tanggal 20 paling tidak 30 ya bulan Juli sudah datang. Itulah ya. Kami boleh diceritakan ini Pak Kiai dari mulai berangkat sampai turun pesawat, runutannya jemaah kita di Tanah Suci ini. Jadi memang kalau kita mengacu dari manasik ya bahwa nanti jamaah kita yang berangkat dari asrama haji karena gelombang kedua ya maka mereka ini langsung ke Jeddah. Menurut aturan manasik bahwa orang Indonesia yang langsung ke Mekah melalui Jeddah pasti dia melewati Yalamlam. Nah, ada Kondul Manazil. Dia mikotnya harus di situ. Di mana? Di Yalamlam. Berarti di atas pesawat. Kurang lebih 1 jam sebelum landing mereka harus mikot niat ikhram di atas pesawat. Tapi karena niat ini ada di atas pesawat ya, dan kita juga tidak tahu, kadang-kadang juga pramugarinya ketiduran juga tidak mengumumkan, tiba-tiba lewat ya kan, begitu lewat sudah kira-kira 10 menit baru diumumkan, padahal mikot itu sebenarnya adalah
harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau misalkan kelewatan itu harus balik lagi, ya kan? Harus balik karena itu mikot sudah tidak boleh melewati. Ya, kalau di darat bisa balik, nah di pesawat masa nanti pilotnya Pak Pilot putar dulu kan tidak mungkin. Nah karena itu pertimbangan-pertimbangan ini maka kemudian Majelis Ulama juga termasuk menimbang madharat dan maslahatnya manakala ada yang mikot di atas pesawat ganti pakaian di sana dengan pakaian ihram, maka dimungkinkan juga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu disepakati dan ittifaq oleh ulama Indonesia bahwa mikot boleh dilakukan di Jeddah. Dengan demikian maka berangkat dari asrama haji tidak usah pakai ihram, pakaian biasa. Nanti ganti di Jeddah, mandi di sana, sholat di sana, niat di sana, baru berangkat ke Mekah. Tapi bagi yang berkeyakinan bahwa harus berada di atas pesawat, maka mereka boleh juga pakai pakaian ihram dari asrama haji. Begitu naik pesawat dia sudah pakaian ihram. Tapi yang penting ada dijaga, jangan sampai nanti pakaian ihramnya najis, ya kan? Masuk ke toilet, cari yang namanya pecetan mana tempat airnya nggak tahu, ya kan? Orang-orang kampung yang biasanya itu mau hajat biasanya dodok, ya kan? Ternyata di pesawat itu toiletnya duduk. Nanti orang-orang pada naik semua di atas, ya. Begitu naik semuanya akan nyiprat ke pakaiannya. Karena itu harus terjaga. Nah ini juga harus hati-hati disampaikan kepada para jamaah. Nanti sampai di Jeddah mereka akan menuju ke Mekah karena sudah mikot baik itu di atas pesawat maupun di Jeddah di bandara langsung menuju ke Mekah. Pada saat mikot itu memang ada dua, ya. Orang ini apakah mau haji atau umroh dulu. Nah, karena ditentukan pada awal mikot ihramnya itu. Kalau dia itu mendahulukan umroh maka dialah melakukan haji tamattu. Kalau dia melaksanakan haji maka disebut dengan haji ifrad. Nah, kedua-duanya berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, maka dilakukan oleh jamaah haji setelah masuk hotel baru kemudian melaksanakan tawaf, ya. Melakukan tawaf bagi yang umroh, niatnya umroh, maka di situ ada niatnya adalah untuk tawaf umroh. Kemudian dilanjutkan sa'i, tahallul, selesai. Nah, ganti pakaian lagi bagi yang umroh, artinya mendahulukan umroh dulu daripada haji. Nah bagi yang haji, begitu masuk Mekah, tawaf, maka tawafnya adalah tawaf penghormatan yang dikenal dengan tawaf qudum. Habis itu setelah itu yang menunggu, dia tetap pakai ihram. Dia pakai ihram menunggu nanti pelaksanaannya untuk rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau misalkan sekarang besok tanggal 9 berangkat, ya, maka nanti menunggu yang ifrad ini sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dia harus pakai ihram terus, ya. Dan ini tentu juga harus dijaga karena memang haji ini adalah disitulah cobaannya banyak, ya. Kadang-kadang jalan-jalan kemudian kelihatan kopiah yang bagus, pada saat ihram dia pakai. Nah itu tidak boleh, nanti kena dam. Nah jadi itu pada saat pelaksanaan wukuf Arafah. Bagi yang umroh tadi niat lagi, yaitu niat untuk haji pada saat di hotel baru berangkat wukuf. Jadi niat ihram, wukuf, rukun kedua, kemudian besok bisa melaksanakan tawaf ke Mekah namanya tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah kemudian dilanjutkan sa'i, tahallul, selesai. Walaupun di proses haji itu ada yang namanya tahallul awal setelah dilakukanlah lontar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi itulah proses-proses ini saya pikir para jamaah semua juga sudah dilakukan manasik dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi mereka, ya. Jadi kita harapkan jamaah kita ini ada jamaah mandiri walaupun tidak ada membimbing, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu ya. Tadi kita banyak bicara soal haji. Kalau dari bisa dijelaskan ibadah haji itu seperti apa sih, atau ibadah haji itu apa sih, Pak Kiai? Haji ini kan merupakan salah satu rukun Islam, ya. Jadi kalau tidak sempurna keislamannya kalau belum haji, tapi dengan catatan istita'ah, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Mampu itu mampu kesehatan, mampu uang, ya kan, mampu umur, ya.
apalagi mampu keamanan, mampu ekonomi, ya kan? Jadi kalau misalkan sudah mampu, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Karena itu saya juga menghimbau kepada masyarakat ya yang memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah, ya yang sudah haji anak-anaknya sekarang mungkin bisa didaftarkan karena masa tunggunya panjang. Iya. Jadi di NTB ini masa tunggunya sampai mencapai 35 tahun. 35 tahun. Bahkan terjadi sekarang ini dengan adanya COVID itu sampai mencapai 70 tahun. 70 tahun. Nah, kalau usia kita sudah 50 tahun, mana kita mau berangkat haji? Berarti nabungnya dari pas lahir. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Makanya jangan suka shopping aja ya kan. Ya. Jadi sekarang kalau ada nabung pelan-pelan ya. Tapi kalau misalkan tidak menunggunya panjang, ya ikut umroh saja. Ya kan, karena umroh itu bisa di mana-mana dan setiap saat bisa melakukan umroh. Itu. Ya. Ongkosnya? Pakai? Kalau ongkosnya tahun ini ya, ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa ibadah haji itu sebenarnya juga cukup lumayan besar. Yeah. Kalau tanpa subsidi itu per jamaah mestinya bisa membayar sampai 83 juta. Nah, cuman sekarang masyarakat kita berdasarkan ketetapan kemarin pemerintah melalui DPR dan juga Kementerian Agama dipatok kurang lebih sekitar 37 sampai 41 per jamaah. Berarti sisanya itu dari mana? Sisanya itulah yaitu subsidi dari pemerintah. Dari mana? Dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena keuangan haji ini ada dikelola oleh badan tersendiri, bukan dikelola oleh Kementerian Agama, tetapi oleh BPKH. Disitulah kemudian subsidi pemerintah diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu bahwa berangkat ini pun juga disubsidi oleh pemerintah. Dan tahun ini alhamdulillah pemerintah juga memberikan layanan yang prima, ya mudah-mudahan di sana juga nanti prima betul, ya. Artinya untuk makan tahun ini itu ditambah ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 2 kali, sekarang dikasih 3 kali. Sehari. Pagi, siang, sore. Ya 3 kali setiap hari. Jadi itu selama di Mekah dan Madinah. Itu menunya apa aja makanannya itu pakai? Menunya Nusantara. Nah, saya juga belum ke sana jadi tidak tahu. Sekirain ada pelecing, ada ares atau apa begitu. Paling tidak dia makanannya yang cocok ya dengan Nusantara. Jadi diupayakan Nusantara sehingga nanti para jamaah itu menikmati lah. Konon sih katanya ada sop, ada asam, gitu kan? Ya makan makanan Nusantara lah. Ya, Berarti bumbu-bumbunya juga dibawa? Ya dari bisa sini, juga, gitu. bisa juga dari sini. Ya kemudian dimasak di sana. Saya juga secara teknis kita tidak tahu ya, tapi informasinya ada diupayakan bahwa menunya ada menu Nusantara. Kalau akomodasinya nih, pakai? Ya akomodasi kan perhotelan semua kan juga sudah disiapkan. Insya Allah ya di NTB ini adalah dalam satu building. Jadi di Mahbajin semuanya sejumlah 2.000 sekian itu dalam satu hotel. Karena hotel itu muatannya ada kurang lebih ada 4.000 sekian dan kita ketepatan 2.000 maka satu hotel itu adalah orang NTB. Nanti tidak tahu ditambah dengan mana gitu. Itu jaraknya dengan Masjidil Haram? Ya dengan Masjidil Haram insya Allah juga tidak jauh ya. Walaupun jauh misalkan 1 kilo 2 kilo itu pemerintah juga menyediakan namanya bis sholawat. Bis sholawat ini dari hotel ke Mekah ya ke Haram ini. Dan itu terus berputar 5 menit ada bis, 5 menit ada dis ya. Jadi berputar sistem tarsudi begitu, bis sholawat. Siap, Kiai. Ini kemarin Kemenak ada memberikan beberapa imbauan dan juga catatan untuk jemaah haji. Misalnya dari cuaca saja misalnya. Oke. Di sana cuaca diperkirakan pada saat puncak haji itu bisa sampai lebih dari 40-an derajat. Ya. Jadi mungkin ada tipsnya enggak untuk Oke, jadi saya juga menghimbau kepada jamaah. Pertama, tentu jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan sampai di Mekah itu dimanfaatkan betul, jaga betul kesehatannya, ndak usah terlalu banyak jalan-jalan, ya. Habis ibadah selesai pulang ke hotel untuk menyimpan tenaganya menuju kepada pelaksanaan ibadah haji, ya kan? Karena masih panjang. Yang kedua, alhamdulillah seluruh jamaah haji oleh Dinas Kesehatan sekarang dibawain tetap prokes ya. Dikasih 4 kemarin itu setiap jamaah haji itu kalau tidak salah dikasih sekitar 200 masker ya. Ada 4 box itu dikasih jamaah. Kemudian ada juga dikasih 6 botol hand sanitizer ya kan. Itu kecil-kecil 6 botol. Kemudian lagi dikasih botol untuk penyemprot wajah ya.
Jadi karena memang cuacanya panas, maka diharapkan para jamaah itu ke Masjidil Haram, begitu jalan botol itu dibawa, digantung, kemudian diisi ya, diisi air zam-zam atau diisi apa, kemudian nanti disemprotkan wajah-wajah biar tidak terjadi hidrasi ya. Nah, jadi ini saya pikir juga ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, dan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat termasuk juga calon jamaah haji di Nusa Tenggara Barat, tolong ikuti aturan-aturan kesehatan agar semakin sehat di sana, tidak lemah ya kan, dan ikuti arahan dokter, kloter dan juga para pembimbing yang ada di Saudi Arabia atau di Mekah Al-Mukarramah atau Madinah. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa sampai hari ini betul cuaca yang tadi pagi ya, tadi pagi saya kontak di Mekah, itu cuacanya sudah mencapai 44 derajat. 44 ya, siang hari. Iya, hari ini. Jadi 44 derajat, dan ada kemungkinan nanti bisa mencapai sampai 48, 47, 48, bahkan boleh jadi bisa 50. Berarti panas sekali ya kan? Karena itu kita harapkan kepada seluruh jamaah, jika tidak ada hal-hal yang memang betul-betul mendesak ke Masjidil Haram, ya lebih baik istirahat di hotel agar apa? Menjaga staminanya. Kemudian yang kedua juga kami pesankan, walaupun di sana mungkin tidak haus, kita harapkan untuk banyak minum. Ya, minum saja. Kalau nanti misalkan kencing nggak jadi masalah, yang penting minum. Itu bagian daripada stamina kita. Jadi harus kebutuhan air kita perlu. Jadi minum saja yang banyak. Kalau bisa juga yang ketiga adalah banyak konsumsi, yaitu buah-buahan. Jadi di Mekah itu sepanjang jalan banyak orang jualan buah, ada jeruk, ada apel, ada juga pisang ya. Itu beli saja 5 real, 10 real, beli nanti dimakan untuk apa? Menambahkan vitamin itu. Terus yang terakhir jangan lupa juga membawa obat-obatan yang memang sudah menjadi obatnya sendiri di rumah ya kan? Karena ada orang itu punya obat sendiri ya kan? Mungkin karena penyakit apalah, bawaan dan sebagainya, maka obat itu jangan sampai dilupakan. Silakan dipersiapkan dengan baik, dan vitamin-vitamin juga disiapkan sehingga nanti pada saat di sana juga bisa berjalan dengan baik dan diberikan kesehatan oleh Allah ya. Ini masih berkaitan dengan kesehatan berarti Pak Kiai. Ini kan masih pandemi Covid ini Pak Kiai. Ada tidak skenarionya misalnya kalau yang sebelum berangkat dia teridentifikasi positif, itu masih tetap berangkat apa tidak? Terus misalnya kalau sudah di Arab Saudi misalnya, ternyata di sana baru positif, bagaimana penanganannya? Gitu? Ini memang ya pelaksanaan ibadah haji sekarang ini juga masih tetap diberlakukan bahwa mereka juga harus PCR. Ya, PCR-nya itu kemarin awal-awal 78 jam, berarti 3 hari. Nah, kemudian turun lagi 48, cuman untuk terakhir ini masih belum tahu secara persis. Ya, kalau misalkan 48 berarti 2 hari. Dengan demikian jamaah kita yang dari Sumbawa ya, dari Pulau Sumbawa ya, otomatis kan sehari duluan, maka PCR-nya bisa dilakukan di asrama haji ya kan. Sehingga nanti pada saat di sini pas 2 hari begitu datang PCR besok berangkat. Andai kan terjadi positif, maka nanti juga akan ditangani di sini. Nah, ya mudah-mudahan begitu sampai di sini ada PCR-nya diserahkan ke Jeddah besok ya. Itu tidak ada masalah. Andai kan ada masalah tentu juga akan ditangani oleh dokter kloter. Ya. Tetap bisa berangkat. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau di sini terdeteksi positif, otomatis jadi cancel. Oh begitu. Ya, cancel sampai kemudian nanti mungkin bisa juga diikutkan tanazul, diikutkan pada kelompok berikutnya. Tapi kami berusaha ya, tidak usah khawatir. Nanti akan kita komunikasi dan kerjasamakan dengan dinas. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin nanti ya ini sebenarnya juga tidak boleh ya kan. Ya kita upayakan mudah-mudahan nanti bisa negatif semua, tidak usah positif ya kan. Ya kan menunggunya 2 tahun ini ya. Siap. Kalau boleh diceritakan Pak Kiai dulu naik hajinya tahun berapa? Waduh, saya itu nggak bisa dihitung, nggak tahu, lupa saya. Boleh tidak diceritakan pengalamannya di Tanah Suci Pak Kiai? Ya banyak ya, jadi saya haji pertama, kedua, ketiga dan terusnya itu memang pengalamannya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Dan alhamdulillah saya termasuk mungkin ya mendapatkan kenikmatan diberikan oleh Allah bisa ke Mekah tiap tahun ya, pada saat umroh ya kan. Cuman sekarang terhambat kemarin terakhir tahun 2019 ya, jadi saya umroh 2 tahun, 19 dan tahun 2020.
Karena berangkatnya Desember, pulangnya Januari. Nah, jadi cukup panjang ya kan, 2 tahun saya umroh. Nah, kemudian mau kembali lagi, ternyata bulan Maret sudah ada COVID. Nah, sampai sekarang nggak berangkat ya. Dan kalau sekarang berangkat tentu juga harus izin dulu sama Pak Menteri, karena tidak boleh ya kan. Nah, kalau dulu kan semau-maunya mau berangkat ya berangkat kan gitu. Nah, sekarang harus ada aturan mainnya. Oke. Jadi saya pikir pengalaman haji ini memang setiap orang berbeda-beda. Tapi yang saya rasakan bahwa ini mungkin sebagai tahatus binikmah ya kepada para pemirsa Lombok, Tribun Lombok ya, bahwa yang penting dalam ibadah haji itu adalah saling membantu teman, membantu orang. Ya, sebab apa? Kalau kita membantu orang dalam kondisi kesusahan, maka kita membantu tamunya Allah. Baik. Karena jamaah haji itu semua tamu Allah, diundang oleh Allah ke sana. Ya. Nah, karena yang kita bantu tamunya Allah, maka kita akan dimudahkan dalam segala proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu yang kami alami ya. Jadi kami di sana tuh kadang juga sama orang tua yang tidak kenal ya, kita ajak, kita dorong ya kan. Kemudian kita tuntun, kita ajak. Dan dengan begitu ternyata juga banyak sekali faedah ya, hikmah di balik itu, termasuk diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya haji pertama itu saya hanya kerentek saja. Ya, karena saya membawa jamaah banyak, saya hanya kerentek dalam batin saya. Ya, andaikan ini ada orang ngasih uang saya gitu ya kan. Wah, betapa nikmatnya. Ternyata habis sholat asar plek begitu tuh orang sebelah saya ini bertanya, Anda dari mana? Nah, terus apa ada kekurangan? Coba bayangkan. Ya, coba kalau ada kekurangan katakan saja katanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Katakan saja, nanti saya bantu. Katanya orang ini ternyata dari Turki. Setelah kenalan, ternyata dia saudagar 6 bulan di Turki, 6 bulan di Saudi, bolak-balik begitu, ya kan? Nah, akhirnya saya katakan terima kasih banyak. Saya ingat ini kertek doa tadi, jangan-jangan diuji sama Allah ya kan? Akhirnya saya katakan cukup, terima kasih, mohon doanya saja. Dia maksa saya, enggak apa-apa, sebagai kenang-kenangan katanya kan. Akhirnya saya bilang, kalau Anda ingin memberikan kenang-kenangan saya, maka belikan buku yang bermanfaat untuk saya. Begitu saya langsung dipegang tangan, saya diajak. Diajak jalan, di depan Madinah itu banyak orang jual buku, saya disuruh milih buku apa. Nah, akhirnya saya memilih buku ya, karena waktu itu saya lagi habis gemar-gemarnya baca buku ya. Saya memilih buku pemikiran, ada Al-Milal wan Nihal. Nah, itu akhirnya saya beli itu, kemudian hanya 3 jilid. Ditawarin lagi, saya bilang cukup. Pikiran saya sebenarnya mau, tapi bawahnya susah. Ya kan? Ya, akhirnya saya kenang-kenangan dari orang itu. Sampai ketika di Arafah saya ditelepon lagi. Ya, bilangi, Bapak di mana? Bisa ketemu nanti, katanya gitu. Masih ingat namanya, Pak? Wah, saya lupa itu ya. Saya lupa karena sudah lama ya, 2003 itu ya, 2003. Nah, itulah kondisi ya. Dan banyak sekali ya cerita-cerita yang menarik dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Karena itu saya pesan, mari di sana saling membantu kepada saudara-saudara kita. Insya Allah ya, jangan melihat ini dari Lombok, ini dari Bima, ini dari Sumbawa ya. Sekalipun orang yang tidak jamaah dengan kita, mungkin orang luar negeri dan sebagainya butuh bantuan, ya kita bantu. Kenapa? Karena itu semua ada tamu Allah. Ya. Baik, Pak. Ya. Ini kan tadi soal kepikiran tadi, kalau beli buku banyak-banyak, cara bawanya susah. Iya. Itu ada enggak ketentuannya nih Pak Kiai untuk jemaah haji ketika misalnya pulang nanti? Apa saja yang boleh dibawa, terus apa yang tidak boleh, terus kalaupun misalnya boleh, ada batasnya tidak? Misalnya air zam-zam lah paling tidak, contoh kecilnya ya, kita pengen bawa banyak misalnya begitu. Ya, memang keinginan kita itu kan banyak ya. Tergantung kepengnya. Ya kan gitu kan. Kalau luwek kepeng ya bisa saja bawa banyak kan gitu kan. Tapi masyarakat kita itu adalah yang paling diinginkan ada zam-zam. Nah, kemarin informasi dari teman-teman yang umroh, ada yang sebagian bisa bawa zam-zam, ada tidak. Yang tidak bisa bawa itu kadang juga dimasukkan di kopernya. Diam-diam? Iya, diam-diam. Nah, ada yang seperti itu Pak Kiai? Ada, umroh itu ada. Kenapa?
Karena ada juga pesawat dalam masa pandemi ini ada tidak diperbolehkan bawa Zam-Zam. Kalau melalui Jeddah maka tidak bisa. Nah, kalau Madinah masih bisa. Ya, nah itu salah satu contoh. Jadi memang teknis ya. Dan ada juga jamaah asal kemarin malah yang bulan ini yang kemarin datang itu nggak bisa dapat Zam-Zam. Kenapa? Karena dia take off dari Jeddah. Nah, karena itu saya sarankan kalau gitu besok untuk angkatan berikutnya pulangnya kalau gitu nggak usah ke Madinah, ke Mekah dulu, baru kemudian ke Madinah, dari Madinah baru terbang ke Indonesia. Nah, biar mendapatkan Zam-Zam. Jadi tidak tahu aturannya gimana kok bisa begitu, wallahu alam ya. Karena itu ada aturan masing-masing maskapai penerbangan. Nah, ada juga yang mengatakan memang sekarang masa Covid, jadi tidak boleh bawa Zam-Zam. Nah, itu. Ya mudah-mudahan jamaah haji kita besok bisa bawa Zam-Zam semua. Itu. Kemudian bawang baraan ya. Bawaan ini tentu sebenarnya kan ada aturan permainan di penerbangan. Kalau internasional kalau tidak salah itu maksimal 30 kilo ya. Ya, kalau domestik hanya 20. Sehingga kalau misalkan nanti ada jamaah itu yang kelebihan bagasinya dari internasional, dari Jakarta ke Lombok, kalau misalkan nanti itu umroh ya. Tapi kalau haji ini kan internasional. Nah, dari haji internasional sehingga kalau misalkan koper itu maksimalnya 30, berarti nanti dari Jeddah bawa 30 sampai Lombok ya nggak bisa. Yang penting ada direct ya kan, internasional. Tapi kalau misalkan harus seperti umroh itu pakai transit di Jakarta, maka pesawat yang internasional dari Saudi ke Jakarta bisa, tapi nanti dari Jakarta ke Lomboknya yang nggak bisa karena memang domestik. Nah, domestik itu aturan mainnya adalah hanya 20 kilo. Nah, ya begitu. Baik Pak Kiai, ini di NTB ini khas dia Pak Kiai pada saat haji ini. Misalnya contoh kecilnya pada saat pemberangkatan. Ini kan ada pengantar jemaah haji, misalnya masyarakatnya yang banyak ikut mengantar. Sudah disiapkan tidak skenario-nya untuk? Ya, memang di Lombok ini ya animo pengantaran jamaah, jangankan haji, umroh saja, yang umroh hanya 2 pengantarnya 1 kampung, ya kan? Nah, apalagi haji, nah sudah menunggu lama ya kan? Saya yakin bahwa masyarakat kita juga sangat kepingin untuk menyaksikan keluarganya untuk haji ini. Maka dari itu juga dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat NTB, sekarang harus berbahagia. Di Kanwil Kementerian Agama NTB ingin melakukan inovasi dalam bentuk live streaming. Jadi nanti pemberangkatan itu akan di YouTube-kan siaran langsung dari asrama haji sampai naik ke pesawat. Sehingga nanti masyarakat bisa menyaksikan melalui HP-nya masing-masing dan insya Allah nanti linknya akan kami sebar ke seluruh jamaah sehingga keluarga bisa melihat di rumah masing-masing, tidak usah repot-repot mengantar sebagian, kemudian lepas, kemudian bisa melihat, oh ini Inak Papuk berangkat misalkan ya kan, sampai nanti masuk di bandara dan naik ke pesawat, kita harapkan juga bisa dikawal untuk bisa live streaming. Itu ada enggak kalau selama prosesi ritual haji di Tanah Suci ada tidak juga? Kalau di sana tentu tidak ya karena keterbatasan alat petugas kita ya. Tapi insya Allah kami juga nanti akan melivekan ya, memvideokan yang ada petugas-petugas di sana. Sudah saya kontak seperti Ibu Kabid itu sekarang tak suruh buat rekaman video di sana. Besok akan kita putar di jamaah bahwa kondisi Arab saat sekarang seperti ini. Jadi ini saya pikir informasi-informasi ini sangat penting ya. Termasuk juga nanti teman-teman petugas-petugas kita banyak di kloter ini. Maka nanti kita harapkan ada yang memvideokan update ya. Jadi selalu diupdate. Nah, di mana posisinya dikirim ke kita dan itu nanti akan kita sampaikan baik melalui TVRI maupun juga di media-media yang lain. Saya pikir ini upaya dan ikhtiar untuk melayani masyarakat dengan cara yang baik. Ya. Menjelang berakhir perbincangan kita ini, Pak Kiai, ada tidak saran atau tips misalnya nih untuk bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji ini, baik itu dari cara nabungnya kah atau bagaimana? Supaya bisa ya paling tidak ya kita juga berharap kepada masyarakat kita karena memang haji ini juga cukup panjang ya. Tentu juga kalau misalnya ada rezeki ya sepatutnya anak-anaknya mungkin yang masih usia muda segera didaftarkan sehingga nanti pada saat
dia sudah usia 50, 60 bisa berangkat ibadah haji ya. Nah, tapi bagi yang tidak punya ya tentunya juga banyak melakukan kebaikan, karena kebaikan itu juga insya Allah sama dengan ibadah haji. Jadi ya kita doakan saja ya, mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa memenuhi panggilan Allah untuk menyempurnakan ajaran agama Islam itu. Jadi begitu ya. Amin amin. Ada sedikit pesan untuk jemaah calon haji kita. Jadi yang pertama ada tentu persiapkan dengan matang ya kan, jaga kesehatan, ikuti daripada pembimbing, tip kesehatan juga perlu diperhatikan, dan tetap jaga prokes. Walaupun sudah kelihatannya tidak ada COVID, tapi di negara-negara itu masih kelihatan ada pertumbuhan dan perkembangan, termasuk di Indonesia. COVID juga masih ada. Karena itu tetap pakai prokes dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari wabah COVID-19. Sampai demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai wejangannya dan juga sharing pengalamannya di ibadah haji. Bagi Tribuners yang sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau memiliki hajat untuk memberangkatkan haji orang tuanya atau keluarganya, kami doakan mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bincang tribunlombok.com kali ini. Sekian, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.